buka aja acara pada hari ini. Sore hari ini sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Roh Kudus turunlah, gitu ya. Oke. Monggo Mas Kun. Surga yang kami sembah, kami agungkan. Pada saat ini Tuhan kami menghampiri kerajaan-Mu. Ya Bapa dalam surga, mohon pimpinan-Mu di dalam kegiatan sarasian kedua ini. Tuhan berkenan untuk memimpin, menyertai kami semua. Ya Bapa, dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Matur nuwun Pak Oyot, untuk waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada seksi acara Masa Pentakosta. Kepada Pak Eli, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kalau boleh saya harus memperkenalkan diri lagi. Mungkin banyak Bapak Ibu yang sudah kenal dengan saya. Saya nama lengkapnya itu Ismudarto Eli, banyak dipanggil Eli, tapi juga ada yang manggil Ismu, tapi tidak ada yang manggil Darto. Itu tua sekali. Bapak Ibu, untuk mengawali biar agak saya akan sebuah cerita ini hanya sebuah cerita, tapi semoga cerita ini juga hanya sekedar untuk sedikit banyak membuat kita berkonsentrasi. Dalam suatu keluarga itu ada 3 anak Bapak Ibu. Anaknya masih kecil-kecil, karena dia keluarga muda, dia itu masih kecil-kecil. Daripada susah di kemudian hari, mendingan repot sekalian digenjot anaknya langsung 3. Itu masih usia SD, TK, dan masih belum bisa apa-apa, masih usia 2 tahun, 3 tahun. Sejak kecil keluarga itu memang menekankan supaya anaknya itu bisa bekerja sama. Toh. Udah kalau habis makan malam berdoa, anak 3 itu diminta oleh orang tuanya itu untuk isah-isah, cuci piring barengan, tugas. Anak itu namanya Eko, Dwi, dan yang terakhir Tri. Tri ini yang paling kecil, yang paling nakal, tapi nggak ada yang ini ya, Pasan. Nah, mereka itu asa-asa. Lalu bapaknya bilang sama Eko, kok pokoknya kowe ngancani adikmu ben isa-isa. Eko membagi, yang kecil itu suruh nyabun. Yang nyabuni, yang agak besar itu suruh yang bilas.
Lalu Eko cuman diam saja. Eko ditegur sama bapak Eko. Lah tugasmu opo? Adimu kon isah-isah kayak gitu, suruh nyuci kayak gitu, kamu diam saja. Tugas saya paling berat, Pak. Lah apa tugasmu? Ngambili piring yang pecah-pecah. Ternyata Pak Eko itu ngambil piring yang pecah-pecah. Itu satu kenyataan bahwa kadang-kadang kita itu memberi tanggung jawab kepada anak itu memang penting. Tapi seringkali tidak tepat pada sesuatu yang sesuai dengan kondisi anak itu. Itu ceritanya. Nah, saya juga minggu kemarin tuh, saya tuh lihat gini Pak. Waktu Pak Argo khotbah, yang usia begini berdiri, yang usia sini berdiri. Kemudian yang usia lebih dari 60 berdiri, semua berdiri. Semua tepuk tangan, weh. Yang usia 70 tepuk tangan, weh. Tapi ketika yang remaja silahkan berdiri, kita hanya terdiam. Di mana remaja-remaja kita sekarang? Ternyata pada saya itu saya lihat, saya agak sedikit lega. Yang song leader remaja anak-anak. Yang soulmate juga pemuda. Puji Tuhan, pemuda kita masih punya aktivitas yang tinggi. Tapi menjadi pertanyaan, lalu yang lain kemana? Kan gitu kan? Suatu pertanyaan yang tinggi. Habis itu ada berita bahwa Pak meninggal kan? Lah habis itu kita layat. Saya ditegur sama Pak Sujud. Pak Sujud kebetulan nggak ada ini ya. Pak Sujud ngomong, Mas, mbok kowe ganti ngendang. Wah Pak, saya nek kon ngendang nggak bisa karena Pak kendangan Pak sama Om Ter ya, Mas Ter. Terus saya ngomong sama Pak Sujud, itu anak-anak yang main layang-layang itu besok gedenya jadi apa saja ya Pak Sujud ya. Banyak kan tuh main layang-layang anak. Coba Bapak Ibu bayangkan, anak-anak sekecil itu bermain semua, kemeriak semua. Besok itu ketika dia sudah dewasa, paling enggak kita bertanya, kemana dia bekerja, kemana dia melangkah. Ada hati kecil saya bertanya seperti itu. Lah kok delalai, malam itu saya itu ketemu sama seorang pemuda yang kebetulan dia kakak temannya anak saya. Dia itu kuliah di Pelayaran Semarang. Dek baru cuti Bu, ya. Mau tanya saya, berarti kalau pelayaran itu jenengan ikatan dinas ya? Saya enggak mau ikatan dinas, Mak. Loh, ngapain enggak mau ikatan dinas? Kan enak, lulus dapat kerjaan. Karena kalau ikatan dinas, kerjanya itu gajinya kecil. Ternyata dia punya bayangan, saya tidak ikatan dinas, saya nanti jadi pelayar. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Bahwa kaum muda sekarang saya merasakan sasaran tembak kaum muda adalah tentang kehidupan yang sifatnya adalah dunia. Kalau saya melihat, karena dia lebih kekaya dan macam-macam seperti itu. Nah dari sinilah maka saya melatar belakangi ini, saya cerita kayak gini karena ada sebuah latar belakang kecil yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang ritual dan solidaritas. Solidaritas dengan teman dan macam-macam. Nah, saya mau tanya sekarang. Bapak Ibu, cinta itu adalah sebuah keinginan, perasaan. Kadang-kadang ketika kita mencintai berarti kita berperasaan. Tapi kita pasti punya cita-cita. Cita-cita yang namanya cita. Bapak Ibu pernah punya cita-cita enggak? Anak Bapak Ibu yang masih remaja punya cita-cita enggak kecil? Pasti punya. Tapi dalam cita-cita dan cinta itu pasti ada keinginan untuk mengetahui apa yang benar. Seperti apa yang benar. Bapak Ibu, mohon maaf, saya mau bertanya sebentar. Kalau andai kata kita ada kata cinta, ada kata cita-cita, dan ada keinginan mencari kebenaran, mana yang lebih tinggi? Cita-cita dulu, cinta dulu, atau mencari kebenaran dulu?
Kita tata dari yang muda dulu. Kalau ada cinta, ada cita-cita, dan ada sebuah kebenaran, apa yang ingin kamu kerjakan terlebih dahulu? Urut ke, cinta, cita, kebenaran. Terserah. Kalau aku, Ya. apa nih? Mungkin aku jawabnya sekarang mencari kebenaran, Pak. Kebenaran? Ya terus? Habis cari kebenaran, baru cita-cita, lalu cinta. Oke, kebenaran, cita-cita, dan cita. Wah, berarti cinta terakhir nih. Cinta terakhir. Aduh, rano bekal cinta terakhir. Yang saya ibu, kalau ibu cita, cinta-cita, dan kebenaran, mana yang paling tinggi? Yang pengen diraih pertama? Kebenaran. Kebenaran, Cinta. cinta, Cita. wes beda menehi. Beda menehi. Saya cari yang bapak dulu. Ini ada ibu-ibu, bapak-bapak. Pak Jati gitu ya. Cinta, cita-cita, dan kebenaran. Gak usah panjang-panjang Pak Jati. Terima kasih. Kalau saya urutannya Iya. cita-cita itu muncul sejak masih anak-anak. Oke, terus? Cinta itu muncul setelah nafsu ada dalam pribadi seseorang. Baik. Dalam jeda waktu 2 periode itu kebenaran menjadi penghantar. Sehingga sejak kecil itu sudah diajak sekolah minggu untuk mencari kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran semu gitu. Oke, terima kasih Pak Jati. Ya, kayak bidom lagi. Kebenaran Pak Jati malah yang bawah ya. Cinta dulu, cita-cita, baru kebenaran. Oh, cita-cita, kebenaran, baru cinta. Bapak Ibu, saya yakin di benak Bapak itu ada beda enggak? Mengamini enggak? Semua di sini pasti punya pikiran yang berbeda-beda. Oke, kita simpan dulu ini. Pertanyaan kita simpan. Pertanyaan kedua yang mendasari diskusi kita pada malam ini. Bapak Ibu percaya enggak kalau ada kehidupan kekal? Percaya enggak? Opo kuwi hidup kekal? Opo kuwi hidup kekal? Apa itu hidup kekal? Singkat saja. Enggak usah berdiri enggak Pak? Hidup kekal itu apa? Kekal hidup selamanya. Hidup selamanya. Ya ada hidup kekal. Percaya. Percaya? Percaya hidup kekal? Hidup selamanya. Iki sing rodok enom iki. Hidup kekal percaya enggak? Saya Apa hidup itu hidup kekal? hidup abadi. Hidup abadi. Hidup abadi itu seperti apa? Hidup abadi itu keabadian berarti kita hidup selamanya, kekal untuk selama-lamanya. Selamanya. Oke. Baik, saya tanya sekarang. Bapak Ibu, kalau kita nggak punya duit, kalau kita nggak punya uang, nggak punya penghasilan, hidup di dunia itu nyaman nggak? Saya mau tanya, kalau ibu punya 1 miliar di tangan ibu mau kerja lagi nggak? Tetap kerja. Karena untuk apa? Kekekalan hidup di dunia. Nah sekarang hidup kekal itu di dunia atau bukan sih? Hidup di dunia, kekekalan itu apa kekekalan? Hidup kekal itu? Hidup kekal itu ya hidup yang langgeng. Hidup yang langgeng. Hidup yang langgeng. Oke Bapak Ibu, daripada kita selalu bertanya dulu, kita panggil Mbak Cindy dan Pendeta Argo untuk bisa naik ke atas panggung. Kita akan berdiskusi tentang hal ini. Mari Mbak Cindy. Pak Argo sangu kopi dewi. Baik Bapak Ibu, kita nggak usah kenalkan ya, sudah kenal semua sekarang. Nah sekarang Bapak Ibu, ada suatu pertanyaan yang besar yang tadi didiskusikan. Apa itu hidup kekal? Dan seperti apa hidup kekal? Kita akan membuat persepsi pandangan hidup kekal menurut kaum muda
Sebenarnya tadi ada ya yang kaum tua, dan kita akan melihat persepsi hidup kekal dalam persepsi Pak Pendeta. Lalu seperti apa kita mau menjalankan hidup kekal dalam ritual atau solidaritas. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ini sebuah ayat yang akan kita renungkan tentang apa arti solidaritas dan ritual nanti. Baik, untuk itu kami minta Pak Pendeta atau Mbak Cindy dulu untuk, mungkin Pak Pendeta bisa atau Mbak Cindy bisa memberi suatu gambaran dari pikiran Mbak Cindy atau Pak Pendeta, hidup kekal itu apa? Boleh Pak Pendeta, boleh Mbak Cindy. Terima kasih Pak Eli. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, anak-anak. Saya hanya ingin membacakan bahan Saracen 2 karena di sana sudah ada penjelasan tentang makna hidup kekal. Ngomong-ngomong, bahan Saracen ini tidak ada di buklet cetak, tetapi ada di file PDF yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semua, harapannya begitu. Menurut penulis bahan Saracen yang kedua, kata hidup kekal itu ternyata diambil dari bahasa Yunani aionios yang berarti milik Allah atau merupakan karakteristik Allah. Saya bacakan paragrafnya supaya jelas ya. Kata aionios berarti milik Allah atau merupakan karakteristik Allah. Jadi hidup kekal tak berarti hidup abadi semata yang dibayangkan oleh banyak orang sebagai hidup yang penuh dengan kenyamanan dan bahkan kenikmatan belaka. Keyakinan atas hidup abadi tentu saja betul, dan iman Kristen mengatakan begitu kan. Setiap ibadah kita mengulang-ulang pengakuan, aku percaya, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di ujung pengakuan iman Rasul itu hidup yang kekal. Maka orang Kristen mestinya percaya pada hidup kekal. Tapi poinnya adalah tidak hanya hidup nanti kenikmatan, itu oke, tetapi seyogianya keyakinan yang demikian tidak lalu membuat manusia hanya berfokus pada masa depan. Masa kini pun harus diperhatikan. Fokusnya adalah pada hidup sesuai karakteristik Allah, aionios. Nah itu poinnya. Jadi dengan bahasa simpel saya mau mengatakan bahwa hidup kekal itu tidak menunggu nanti kalau kita sudah seperti Pak Prihartono sudah hidup kekal itu ya. Tapi sejak sekarang ini sudah aionnya sudah terwujud ya ketika kita hidup sesuai dengan karakteristik Allah. Persis seperti apa yang dingendikake oleh Tuhan Yesus kepada anak muda yang kaya tadi itu, kalau kamu pengen memperoleh hidup, jualah milikmu, bagikanlah kepada orang miskin. Maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Karena dia bertanya begini, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?
Lalu Yesus menjawab, kamu sudah melakukan apa? Sudah ini, aku tidak membunuh, tidak berzina, bla bla bla, sudah melakukan semuanya. Satu lagi kalau mau sempurna, jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Nah, Yesus ingin mengatakan kalau pemuda yang kaya itu sudah menjual semua hartanya lalu solider kepada orang miskin, lalu langsung masuk surga, enggak begitu. Atau pemuda itu baru akan merasakan hidup kekal kelak ketika sudah di surga, enggak begitu. Ya ketika masih di dunia, ketika masih hidup, ketika masih muda, tapi dia mewujudkan itu, solidaritas itu, yaitulah hidup kekal. Hidup yang sudah mencerminkan karakteristik Allah. Nah itu menurut saya poinnya di situ Pak Eli, dari bahan yang Oke, bahasan baik. kedua. Berarti hidup kekal itu tidak semata-mata nanti, tapi sejak sekarang ada. Mungkin dari Mbak Cindy, apakah merasakan seperti itu kaum muda nih? Oke, yang menarik adalah ketika saya membedah bahan sarasehan yang diberikan, saya membaca dalam versi bahasa Inggris, Pak. Saya penasaran hidup kekal itu apa gitu, karena di sini disebutkan artinya adalah aionios dari bahasa Yunani, artinya karakteristik Allah. Tetapi di bahasa Inggris, khususnya King James Version itu dia mengatakan eternal life. Eternal life berarti hidup abadi, literally hidup abadi gitu kan. Apakah itu artinya hidup di dunia? Maksudnya tidak mengesankan ke afterlife gitu loh Pak, bukan mengesankan kehidupan setelah kematian. Nah mungkin dari yang sudah disebutkan Pak Argo tentang sekarang pun kita adalah hidup kekal gitu, kita sedang melaksanakan hidup kekal, itu yang membentuk mindset kaum muda untuk mencari materialisme duniawi, mungkin seperti yang tadi cerita Pak Eli terkait yang pelayanan, nanti daripada ikatan dinas saya lebih pengen gaji dolar di perusahaan besar. Mungkin itu salah satu yang membentuk mindset kaum muda yang seperti itu gitu. Baik, terima kasih. Ternyata ada beda pikiran ya antara kaum muda dengan yang ini ya. Kaum muda ternyata punya pikiran mindsetnya itu mindset hidup kekal ya. Kalau sekarang ya aku saiki nglakoni sugih, itu penting kehidupan kekalku di dunia dengan kekayaan. Itu mindset kaum muda kan. Nah sekarang kaum muda, ya ini sayangnya kaum muda itu cuma sedikit, terpaksa ya kaum muda yang tak ajak omongan nih. Sebenarnya saya ingin kaum muda banyak, tapi kaum muda kok ya gur. Sidik, Mas, ini Mas, ngatek Mas. Ngatek. Kowe kulo neng mburi layar, saya ingin neng ngarep layar, tak ajak. Saya mau tanya Mas, iki kan hidup kekal kayak gitu, kalau berkata Pak Argo kan kaum muda itu apa istilahnya? Kekayaan. Sebenarnya saya mau tanya nih dasar. Wong nom ki pengen sugih apa pengen urip sederhana tapi menjiwai keimanan terhadap Tuhan? Kalau menurut saya lebih baik hidup sederhana tapi menjiwai itu Pak apa? Hidup bersama Tuhan. Iya, bersama Tuhan. Tapi nek kowe ora duwe sugih ora entuk bojo ya, Mas? Tapi kan kalau emang benar-benar apa? Rezeki dari Tuhan tetap ada aja, Pak. Maksudnya sekarang tidak perlu mengejar dunia. Oke, kalau rezeki dari Tuhan. bingung. Monggo, serasa. Seneng ya aku wong muda. Saya mau tanya sih Mbak Cindy. Mbak Cindy, kira-kira udah itu mikir ritual enggak sih? Mungkin saya klarifikasi dulu ya Pak. Saya lebih bukan mengejar duniawi sih Pak, tapi membentuk mindset seperti membentuk itu. Mindset. Karena kita juga hidup untuk sekarang dan untuk nanti, untuk masa depan seperti itu. Bukan literally saya mengejar kekayaan duniawi seperti itu sih kalau dari saya seperti itu. Kalau untuk ritual tadi bagaimana Pak? Apakah pemuda itu terlalu memikirkan masa ritual, kegiatan ritual gereja gitu? Wah aku pengen nang gereja terus, melu kegiatan gereja, sesuk ben diselametke. Itu terpikir enggak kayak gitu? Kalau itu pertanyaannya relatif ya Pak, sesuai dengan kenyamanan masing-masing dalam menyikapi ritual. Apakah mereka nyaman dengan ritual, menganggap ritual itu adalah sebuah sarana untuk melihara iman, atau mungkin ada juga yang merasa bahwa ritual itu outdated, ritual itu mungkin terlalu kaku, itu juga ada. Jadi itu relatif sih Pak. Oh berarti bisa juga relatif karena ritual terlalu kaku bisa terjadi ya?
bisa saja ada yang berpikir seperti itu. Oke, baik. Saya mau nyun pendapat Bu. Bu, sebenarnya kaum muda itu sekarang gimana sih Bu menyikapi kaum muda sekarang ini? Kan duwe putra toh Bu. Tadi itu tanya itu tentang hidup, ritual, solidaritas. Lah kaum muda itu sebaiknya maunya seperti apa Bu untuk menghadapi dunia yang serba digital ini tentang ritual dan solidaritas? Lihat saya Pak Eli. Memang tak buat kaget Bu. Iya. Saya itu masih penasaran dengan kata ritual loh Pak, serius. Weh, buka ini kata ritual. Baru penasaran kata ritual, gimana Bu? Saya itu mendengar kata ritual itu ya, itu kok kayaknya kesannya negatif. Ternyata tidak ya Pak ya? Iya. Tidak, iya. Baik Pak Eli, pemuda seperti apa yang, apa pertanyaannya? Harus seperti apa muda dengan kondisi seperti ini tentang ritual kita sebagai orang Kristen? Oh iya. Pemuda yang diharapkan gitu ya? Iya. Ya, pemuda Kristen itu berarti ya harus ngeristeni gitu Pak. Ngeristeni. Iya, dimanapun berada itu harus ngeristeni. Ngeristeni itu yang seperti apa? Ya seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Kalau memang sekarang zamannya itu zaman AI, ikutilah dia, belajarlah dia. Tetapi jangan lupa kamu itu pemuda Kristen loh gitu. Artinya apa? Manfaatkan teknologi yang ada sekarang untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hal-hal yang negatif. Memperkaya diri sendiri, kemudian untuk hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Oh. Kemudian pemuda Kristen itu juga harus ngeristeni dalam artian orang pemuda sekarang itu katanya kan seperti generasi, ada yang ngomong generasi stroberi. Yeah. Yang karena memang zaman sekarang itu kan sudah tidak rahasia lagi, kami sebagai guru itu harus sangat berhati-hati dalam menangani anak-anak kami. Masih di SMA dan selanjutnya begitu. Artinya kita memang harus masuk ke dalam dunia pemuda, dunia pemudi, sehingga apa yang kita lakukan itu akan diterima mereka. Artinya jangan lembek seperti stroberi. Walaupun saya sudah di rambu-rambu, Bu, kalau jadi guru itu anak ewang diajari sing bener. Tetapi tidak seutuhnya saya itu melakukan itu Pak Eli. Saya kok punya keyakinan, kalau tak los-los terus nanti dia tidak ngeristeni lagi. Artinya tetap ada patokan bahwa saya masih punya idealis. Anak itu memang harus ditempa, tidak boleh dielus-elus terus begitu. Sehingga sekali lagi pemuda Kristen itu ke depan harus update teknologi, tetapi harus bisa memanfaatkan teknologi itu untuk memuliakan Tuhan. Matur nuwun Mbak Eli. Baik, terima kasih Bu. Pak Argo. Pak Argo, aku mau tanya nih Pak Argo, mewakili, mungkin nggak tahu apakah mewakili atau enggak. Tapi saya tuh untuk ganjel tuh. Sebenarnya ritual itu apa selalu berbenturan dengan solidaritas? Untuk menjawabnya, saya sudah menyiapkan slide ini. Boleh, mati slide. Dan tadi Bu Hastuti mengungkapkan kalimat ritual kok seolah-olah kesannya negatif. Nah itu makanya saya mau tanya, itu kesan apakah yang ritual itu selalu berbenturan dengan solidaritas? Padahal enggak ya. Saya mengutip, nah ini ada seorang sosiolog, Emil Durkheim. Dia itu malah justru mengatakan bahwa ritual, dalam hal ini ritual agama, justru berfungsi sebagai mekanisme kunci dalam membangun, mempertahankan, dan memperkuat solidaritas sosial. Ini pandangan sosiolog loh ya. Dia melihat, si Durkheim ini melihat bahwa dengan ritual itu justru orang-orang itu lebih solidaritas, lebih solider. Kalau ada ritual yang tidak membangun, tidak mempertahankan, dan tidak memperkuat solidaritas,
itu ada dua kemungkinan. Ritualnya enggak oke, enggak cukup mendorong, menyentuh, dan menggerakkan, atau ritualnya sudah bagus nih, tapi orangnya yang enggak katakanlah enggak niat atau enggak serius menjalankan ritualnya. Tapi kalau ritual digarap dengan baik, yang menyajikan juga oke, yang mengikuti juga oke, saya rasa pendapat Durkheim ini akan terjadi gitu ya. Akan bisa berlangsung, ritual tidak pernah terpisah dari solidaritas, justru memperkuat gitu Pak Eli. Oke, tapi gini Pak, saya mau tanya, kadang-kadang ya orang kita bersolider itu kadang-kadang malah justru ritual itu justru membatasi kita bersolider. Misalnya nih, andai kata kita di gereja kita, pengurangan gereja, pada saat itu sebenarnya udah ngomong, gue kudu nang gereja. Tapi pada saat itu sebenarnya dia punya kegiatan lain di luar gereja yang lebih cenderung ke sosial. Itu selalu berbenturan dengan hal itu. Orang nang gereja, dia melu gotong royong. Sedangkan gotong royong bagian dari sebuah solidaritas. Ini contoh yang agak ekstrim lah seperti itu. Tapi itu kenyataan yang sering terjadi. Dan itu sering menjadi alasan banyak orang Kristen tidak pergi ke gereja. Apa orang gereja? Aku sama temanku kayak gini ada kegiatan yang sosial. Ada seperti itu. Dan ini terjadi juga banyak di kaum muda lebih cenderung, ya tadi katakanlah lebih ke duniawi, secara duniawi juga seringkali terjadi. Nah saya mau tanya sih, kalau ini terjadi seperti itu, ada benturan antara sosial dan solidaritas dan ritual, jadi karena apa gitu loh? Saya melihat dua sisi ya. Pertama, orang malas ritual dengan alasan solider. Aku sudah ini kok di kampung jadi aktivis, aku juga menjalankan perintah Yesus kok. Aku ngristeni kok di kampungku, aku menolong orang yang miskin, aku kerja bakti, aku jadi ketua Karang Taruna, bla 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 misalnya gitu ya. Dan itu solider kan? Itu kemudian menjadi alasan untuk tidak ritual. Tapi juga menurut saya sebaliknya terjadi. Aku sibuk di gereja kok, aku sibuk ritual kok. Lalu kemudian jadi alasan aku tidak sempat memperhatikan keluargaku, aku tidak sempat sosial di kampung, aku tidak sempat peduli pada orang-orang yang bukan bagian dari ritualku dan sebagainya. Itu yang terjadi. Saya justru menduga, mungkin salah nanti bisa kita diskusikan ya, di Indonesia opsi yang kedua tadi yang lebih dominan, ritual terlalu diagung-agungkan dan solidaritas menjadi terbatas. Justru saya melihat itu Pak Eli. Berarti kadang-kadang kebalik ya. Jadi ritual dan solidaritas saling membatasi. Kalau Mbak Cindy punya pikiran apa Mbak Cindy buat ini? Untuk awalan saya mau bilang ya Pak, saya nggak pernah mengatakan bahwa kaum muda itu mengejar duniawi. Ya, itu yang pertama. Kemudian protes. Ya, saya nggak suka kalau penjelasan saya masih singkat, kemudian sudah disimpulkan seperti itu. Disclaimer. Kemudian terkait dengan ritual, kita perlu tahu, kita perlu mendetailkan ritual apa yang dimaksud. Apakah hanya terbatas pada ke gereja setiap minggu? Apakah itu yang dimaksud dengan ritual? Ataukah berdoa pun termasuk dengan ritual, bernyanyi memuji Tuhan pun juga termasuk dengan ritual? Seperti itu yang mau saya tahu sebelumnya. Batasan seperti apa? Ada pertanyaan yang luar biasa ini. Apakah ritual itu hanya sebatas pergi ke gereja? Kita memuji, kita berdoa bagian dari ritual. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Selamat malam, saya duduk ya. Berbicara mengenai konteks ritual, saya punya pendapat seperti ini. Di dalam firman Tuhan itu mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Satu hal konteks ritual yang saya mengerti, tidak hanya kita terbatasi oleh kegiatan rohani seperti beribadah setiap hari Minggu, ikut kegiatan PA, atau kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Bagi saya, kalau kita intens dalam 1 menit saja, meluangkan waktu kita untuk Tuhan kita, artinya meluangkan waktu itu entah kita berdoa, atau kita itu memuji Tuhan walaupun 1 menit, tetapi kita lakukan intens, kita menyempatkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan dengan kita menyapa Tuhan setiap hari, itu menurut saya kategori konteks ritual. Maka tadi bisa disimpulkan bahwa apabila di dalam berbenturan yang disampaikan Pak Eli mengenai solidaritas, itu mindsetnya apa dulu gotong royong itu? Mindsetnya apa kita melakukan kegiatan sosial? Apakah dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik seperti gotong royong, kita melupakan Tuhan? Kan seperti itu. Artinya kan kita punya waktu, kita punya time khusus menyempatkan diri kita untuk Tuhan. Walaupun jangan kita batasi ketika kita beribadah, itu kok khusus hari Minggu gitu kan. Itu kan di dalam kegiatan gerejawi kita kan seperti itu. Ya, tetapi waktu untuk Tuhan itu apakah hanya hari Minggu? Kan seperti itu. Jadi memang menurut saya ketika ritual yang tadi dikatakan Bu Tuti, saya sempat mendengar negatif itu, mungkin ritual-ritual pesugihan atau ritual rutia nyun sewu yang berkaitan mistis, kan mungkin kan kita pemikirannya ke arah sana. Tetapi ritual, kalau mohon maaf terlambat, mungkin tadi sudah dijelaskan, kalau kita baca konteks ritual itu kan mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang kuasa. Sudahkah ada waktu kita untuk menyempatkan hari-hari kita bersama Tuhan, termasuk saat ini? Nah, untuk sebab itu, memang terkait, jadi malah muncul pertanyaan demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara rajin ke gereja mengikuti ritual keagamaan, kalau Bapak Ibu belum bisa solidaritas kepada sesama, pertanyaan seperti itu, apakah itu termasuk yang dimaksud ritual? Tentunya kalau orang walaupun 1 menit tapi mempunyai waktu yang bagus untuk kita menyembah Tuhan, itu akan menjadi waktu yang sangat berharga. Mungkin demikian Pak Eli. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah ini, itu seneng saya tuh, saya mancing pertanyaan tuh kayak kemarin waktu di Jomal, saya sampai mau digebuk mic sama Mas Agung. Takon aku meneh kowe, takon meneh gitu. Karena pertanyaan itu saya hanya mancing, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Dan kalau kita tadi baca dari ayat itu, yang terakhir ada pertanyaan lagi. Pemuda silakan, ini saya berkata semata ini bukan apa, karena ini terjadi, karena ini tadi malam saya sempat ketemu sama pemuda. Jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Kalau nggak salah yang terakhir kayak gitu ya. Coba Bapak Ibu, itu kelihatannya satu masa dengan janda tua yang memberi korban syukur 2 keping perak. Karena itu pada masa Tuhan Yesus ada. Berarti itu satu masa. Dia yang kekurangan, janda yang benar kekurangan, tapi dia dengan tulus memberikan itu kepada persembahan. Tapi yang kelebihan, dia akhirnya pergi dan tidak menjual. Kan seperti itu. Ini pada kenyataannya. Nah, seperti yang dikatakan tadi tentang ritual, ini juga terjadi. Apakah ketika kita bersedekah itu sebuah ritual dengan Tuhan? Itu kan bisa terjadi, itu sebuah ritual.
Tapi ketika kita bersedekah dengan orang lain, misalnya kerjasama, gotong royong, apakah itu juga ritual? Bisa juga itu sebuah ritual. Nah ini yang perlu kita pahami secara utuh. Nah nanti dari hasil ini saya tidak bisa menyimpulkan, tapi pasti bapak-bapak ibu punya pemikiran, punya kesimpulan sendiri. Mungkin ada yang ada lagi? Oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Eko Riyadi, mungkin baru dikenal, mungkin kalau saya dari kelompok Eden. Jadi kalau pendapat saya masalah ritual agama ataupun solidaritas, kita kembali kepada arti sebenarnya, arti daripada ibadah itu dalam bahasa Yunani, kerennya ya bahasa Yunani, itu bermakna bahwa ibadah itu latrio. Latrio itu adalah liturgi. Jadi kita pergi ke gereja itu beribadah, itu istilahnya ibadah. Cuman dalam Alkitab itu cuman ibadah itu dicatat sebagai mungkin ya ke gereja berkumpul bersama itu. Nah kemudian ada yang artinya itu triskeia. Triskeia itu yaitu hubungan sosial. Yang mungkin ini yang dimaksud solidaritas itu. Kita membantu sesama, kita memberikan sumbangan kepada yang mungkin fakir miskin, itu adalah sosial dari makna ibadah. Kemudian yang ketiga itu eusebia. Eusebia itu maknanya itu mirip Yesus, mirip Kristus. Nah, jadi kita ini harus bisa berfungsi atau bermakna seperti Yesus pada yang lain. Jadi makanya mungkin tadi ada mungkin pemahaman yang menurut saya kurang benar masalah liturgi itu atau ritual itu seakan-akan ke liturgi saja, enggak. Jadi kita kembali ke makna ibadah. Ibadah itu bisa dalam liturgi, dalam sosial, dan dalam kemiripan dengan Yesus. Itu yang perlu kita pahami. Jadi walaupun kita bersosial, itu pun adalah ibadah. Tuh, kita membantu sesama kita itu juga perintah, itu ibadah itu. Ya, itu kasihlah. Nah, mungkin saya juga bisa menambahkan masalah tadi yang pendapat anak-anak muda itu saya lebih setuju karena eternal itu memang masalah keabadian. Kalau misalkan hidup kekal ini bisa diekspresikan sekarang ini, mungkin kita perlu membaca di dalam Lukas 18 ya. Itu jelas sekali bahwa hidup kekal itu akan diberikan kemudian. Nah mungkin memang saya juga sendiri belum paham ini masalah hidup kekal ini yang artinya bagaimana yang masa sekarang itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Mungkin sekarang saya hanya menekankan bahwa ritual atau solidaritas itu kita kembalikan ke makna ibadah itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, semakin malam kelihatannya semakin seru. Saya senang karena ada pendapat-pendapat yang memperkaya kita. Kalau saya kan cuma mancing. Bu, nyuwun pangapunten, punya pendapat tentang kekekalan dan solidaritas dan ritual. Oh, dan ritual dan solidaritas. Terima kasih. Barangkali ada yang belum kenal saya. Saya belum kenal. Pak Argo kok ketawa? Saya belum kenal. Hah? Saya belum kenal. Sampai Nji. Emang gunungnya aja lali Mas. Nji, makanya kalau mau dipun nganu Pak Argo, Pak minta pendapat Bu, bagus Pak. Minta pendapat. Pak Argo Bu, ingkang ngasih rekomendasi. Terus ngarang. Nggih, enggak jauh sebenarnya, terima kasih. Enggak jauh sebenarnya kalau kita mau melakukan ritualitas dan solidaritas. Satu saja hal yang kecil. Kalau kita
memberikan persembahan bulanan dalam gereja, untuk gereja, itu kan ada 6 poin ya. Nah, diantaranya satu diakonia. Nah, diakonia itu bisa diartikan secara luas. Itu bisa bersedekah, sodakoh. Nah, kalau sudah diberikan ke gereja, kita persembahkan, itu nanti terserah ya mengelola untuk apa. Untuk pembangunan gereja, untuk membantu teman kita yang kesulitan misalnya karena rob, banjir, atau untuk bencana alam lain. Itu solidaritas kita. Jadi enggak usah muluk-muluk, itu saja, terima kasih. Baik, Bu. Pak, ada pertanyaan yang bagus tadi dari Pak, siapa nanti? Pak Eko. Pak Eko, Saya hidup kekal yang sekarang itu seperti apa gitu ya Pak Eko ya? Dalam Lukas 18 ayat 30b, mungkin bisa dibacakan bentar ya. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi konteksnya zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Itu. Ngatur nuwun. Ada pertanyaan itu Pak? Monggo. Kembali ke kata tadi, saya lupa bahasa Yunaninya di bahan Saracen 2, aionios. Itu ada 2 dimensi memang, dimensi sekarang dan dimensi nanti. Jadi dua-duanya oke, dua-duanya terjadi, dua-duanya terwujud. Yang penting adalah hidupnya itu sesuai dengan karakteristik Allah. Jadi ada yang ketika di dunia itu sudah terwujud, ada yang selama di dunia belum merasakan itu. Ada yang baru merasakan nanti setelah kematian kan begitu. Tapi dugaan saya arah dari Saracen kita bukan untuk mengajak kita hanya berharap hari depan setelah kematian, justru ingin menarik ke masa kini itu, yaitu wujudkanlah hidup kekal yang isinya adalah karakteristik Allah itu sejak sekarang kita hidup. Dengan apa? Dengan solider. Kira-kira begitu poinnya. Nah, tentu saya harus baca perikop Lukas dengan lebih jeli untuk bisa menjawab Mas Eko, tetapi saya menarik ke poin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nyambung Pak Eko dan Bu Margio, itu cocok dengan, atau saya ingin menjawab dengan slide terakhir. Jadi gini, karena tadi kita bahas ibadah, ini pemahaman sangat mendasar bagi GKJ. Ini ada di ajaran GKJ, di PPA ngomong ini, di TGTL ngomong ini. Jadi ibadah kita itu, Bapak Ibu, liturgia itu bukan sebuah titik lalu berhenti, melainkan sebuah lingkaran atau siklus. Yang pertama itu kita hidup keseharian. Sebelum ke gereja itulah, sebelum memasuki ruang ini itu kan kita hidup Senin sampai Setu itu ya, itu hidup keseharian kita. Lalu yang kedua, kita masuk pada panggilan beribadah atau berhimpun itu. Ya nyanyi, ya fotum salam, ya doa, apapun lah silahkan. Di dalam berhimpun itu kita kemudian datang pada Tuhan untuk bertobat, ngakeni dosa gitu. Milo Pradoto biasanya ngajak, mari kita menalangsani dosa srana ndedonga, kan gitu ya, donga panalongso. Terus bar meratobat nelongso, lalu menerima berita anugerah, pengampunan, pemulihan. Jadi hidup kita yang seminggu dijalani itu dengan banyak sekali dosa dan kesalahan dipulihkanlah oleh Tuhan. Wis dosa rapopo, sing penting meratobat, diberi pengampunan dosa. Itu stepnya. Habis itu kemudian kita disegarkan oleh nomor 3, sabda Tuhan. Terus mendengarkan khotbah biasanya, membaca Alkitab dan mendengar khotbah. Nah ini penekanan penting juga. Pewartaan sabda dalam liturgi kita itu bukan hanya ketika saat khotbah dikumandangkan, tapi sejak Alkitab dibacakan. Nah ini seringkali dipakai oleh para ahli liturgi untuk memberikan semangat atau penekanan pada para lektor pembaca Alkitab itu. Karena lektor itu tidak hanya membaca tok, tapi
lektor itu ya pewarta sabda, lektor itu ya sedang menyampaikan firman Tuhan dengan cara membacakan teks Alkitab. Nah nanti yang menguraikan, menjelaskan ya yang berkhotbah itu. Jadi ketika kita beribadah, ketika lektor baca itu ya, itu firman Tuhan sudah kita dengarkan dari situ gitu ya. Tidak, pas maca Alkitab penting kowe ngrungokne khotbah pengkhotbah saja, enggak begitu. Sejak lektor baca itu sudah merupakan pewartaan sabda. Nah, setelah kita diampuni, ditebus, dipulihkan, terus mendengar sabda Tuhan, kan kita mendapatkan pesan firman Tuhan tuh. Misalnya kemarin yang terdekat kan Pentakosta ya soal kesatuan. Nggak usah saya ulangi khotbahnya ya, pokoknya kesatuan dan sebagainya ya. Kesatuan bukan kesatuan identitas, melainkan kesatuan karya, bla 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 itu. Misalnya itu. Setelah mendapatkan pesan firman Tuhan, terus kita bersyukur. Maka ada ritus pelayanan meja atau persembahan kalau kita. Nah persembahan itu tidak hanya ritual nyemplongke duit di dalam amplop ke dalam kantong persembahan. Itu memang ritual fisiknya begitu, yang kasat mata. Tapi ritual persembahan itu menyiratkan persembahan hidup itu. Jadi yang kita persembahkan itu bukan hanya uang itu, tapi hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu betul bahwa dalam ritual syukur ini ada dimensi solidaritas. Bu Maria tadi betul sekali. Bahwa uang yang kita kumpulkan itu dikelola oleh gereja, oleh majelis, oleh komisi juga. Itu tidak hanya untuk keperluan ritual lagi kok, tapi juga sosial, diakonia dan sebagainya, KPJ, luar biasa. Sehingga ritual itu tidak pernah lepas dari solidaritas sebenarnya. Hanya kita kurang menyadari aja kadang-kadang. Menganggap ritual dan solidaritas itu terpisah, padahal itu harusnya menyatu. Kita bersyukur sebagai komitmen kita, oke aku mau bersyukur pada Tuhan, mempersembahkan hidupku, kalau temanya kesatuan ya aku mau hidup dalam kesatuan. Kesatuan itu dihayati, kalau aku pisungsung nanti bisa membuat gereja semakin berdaya untuk mewartakan perbuatan-perbuatan Allah, khotbah kemarin ya, sehingga diakonia dan sebagainya, masyarakat jalan, kan begitu alurnya. Setelah bersyukur, lalu diutus, maka ada ritus namanya pengutusan. Pengutusan disertai dengan berkat. Kan begitu. Makanya pengkhotbah pakai rumusan pulanglah dengan keyakinan iman atau gimana lah. Atau mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kan begitu ya. Atau kita diutus untuk kembali dalam hidup kita dan terimalah berkat Tuhan, bla bla bla. Artinya kita diutus untuk menyampaikan pesan nomor 3 itu yang sudah kita wujudkan dalam syukur, lalu kemudian kita kembali nomor 6 itu, hidup keseharian itu ya mewujudkan itu. Apa yang tadi kita dapatkan dari ritual ibadah itu. Terus kembali lagi, berhimpun lagi, terima firman lagi, bersyukur lagi, diutus lagi, dan seterusnya. Jadi hidup kita itu antara ritual dan solidaritas itu siklus yang tidak terpisahkan. Nah justru kembali ke Durkheim, ritual ibadah, kalau kita ngomong ibadah sekarang, ritual itu justru sebisa mungkin membuat orang itu ngerti pesan apa yang terkandung di dalamnya dan ketika diutus itu lalu tetap ngristeni, pakai bahasanya Bu Tuti. Tidak lalu hilang, ketinggalan tuh pesannya di gereja, ketika Senin sampai situ ya enggak ngefek. Nah itu yang menurut saya perlu kita pahami. Makanya ibadah kita itu sangat indah sebenarnya. Kalau digarap dengan baik, kalau yang melayankan dan kalau yang mengikuti itu juga serius. Nah saya tiba pada kesimpulan, kenapa kok ritual seringkali dipertentangan dengan solidaritas atau sosial, dan kenapa kok ritual seringkali dianggap tidak penting atau bahkan negatif. Itu bisa dua sisi, jangan-jangan kita termasuk saya gitu ya, kurang menggarap ritual dengan baik sehingga tidak cukup menyentuh umat Allah. Misalnya, kan dalam ritual itu kita misalnya bertobat nelangsani dosa. Apakah saya berdoa itu sudah bisa membawa atau menyihir peserta ibadah untuk nelangsani dosanipun? Kalau ketika saya berdoa misalnya kok tidak cukup baik, entah kalimatnya dan sebagainya, berarti kan saya gagal membawa orang untuk bisa nelangsani dosanipun kan gitu ya.
Atau ketika saya berkhotbah, sudahkah pesan firman Tuhan saya sampaikan dengan baik? Jangan-jangan khotbahnya nggak serius dan sebagainya sehingga jemaat nggak tersentuh dan nggak mudeng arti kesatuan dalam Pentakosta misalnya. Dan seterusnya. Atau kalau saya adalah organis, apakah ketika saya memainkan lagu itu bisa membuat orang terbantu untuk nelangsani dosanipun? Atau saya mainnya sembarangan dan yang penting tampil dan sebagainya sehingga fungsinya nggak tercapai. Sehingga itu opsi pertama atau kemungkinan pertama adalah ritual tidak kita garap dengan serius. Makanya kita perlu lebih sungguh-sungguh rasanya untuk menggarap ibadah karena ini sangat penting. Yang kedua, ibadah wis apik, lek khotbah yo apik, organisasi apik, singere yo apik, kabeh wis apik, dekorasinya apik. Berarti sisi lain adalah saya sebagai yang umat yang ikut ibadah tidak sungguh-sungguh menghayati. Ya mungkin entah pas ngantuk, entah pas stres dan sebagainya sehingga ya nggak dapat. Jadi menurut saya dua sisi itu harus kita upayakan bareng-bareng lah. Rasanya liturgi digarap dengan baik, dilayankan dengan baik, tapi kita sebagai umat juga perlu sungguh-sungguh juga dalam berliturgi, berritual supaya tidak hanya kering atau hampa. Nah mungkin itu salah satu kesimpulan. Ya, masih ada banyak lagi. Terima kasih. Berarti tadi ada mau membawa keabadian sejak sekarang mengenal Kristus. Kemudian kalau Bapak Ibu kita semua mau merasakan bahwa ritual ini ada sebuah siklus yang tadi sudah digambarkan gitu. Tapi banyak kita tidak memahami. Jadi seringkali itu Bapak Ibu saya boleh. Bapak Ibu, saya ini memang ada sesuatu yang dari siklus itu mungkin ada sebuah pertanyaan yang muncul, tapi biarkan itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Mungkin saya ada pertanyaan, tapi biarlah itu menjadi pertanyaan yang akan saya dapatkan jawabannya nanti. Nah, mungkin dari Mbak Cindy ada tambahan. Oke, saya mau mencoba menjawab tadi pertanyaannya bagaimana pandangan pemuda terkait ritual gitu. Kalau kita mau mendefinisikan ritual ke tadi yang disampaikan Mas Anto, Pak Eko, mungkin saya bisa bilang bahwa ya kaum muda kalau definisi ritualnya seluas itu, berarti tidak ada yang meninggalkan ritual karena that's the basic needs of being a Christian gitu. Itu benar-benar dasar, paling dasar menjadi seorang Kristen gitu kan. Tetapi ketika kita merujuk pada lingkaran ritus ibadah yang dikatakan Pak Argo, bisa jadi ada orang-orang yang kurang menghayati ritual yang seperti ini. Tetapi saya pribadi, saya masih nyaman dengan ritual yang ada di KJ khususnya. Tetapi bisa jadi ada orang-orang yang kurang mendapati fungsi dari ritual yang ada step-stepnya yang terlegalisasi seperti itu. Karena memang pemuda itu kan lebih kompleks, lebih perspektifnya itu lebih macam-macam karena memang kita hidup di zaman informasi seperti itu kan. Jadi karena juga ada beberapa orang kaum muda itu yang lebih menghayati smaller groups gitu, kayak yang lebih kecil, lebih intim, lebih mengedepankan hubungan personal kita dengan Tuhan daripada yang formal dan juga yang besar seperti itu. Dan karena kita juga punya free will ya Pak, bagaimana kita mungkin ya di kaum muda itu lebih punya free will untuk lebih leluasa menafsirkan apa yang ingin mereka percayai, bagaimana mereka mengkostumisasi cara mereka untuk dekat dengan Tuhan. Jadi mungkin kesannya kita lebih tidak bergabung dengan ritual daripada generasi-generasi yang lebih dewasa seperti itu mungkin. Ini malah jadi muncul pertanyaan, tapi itu menjadi pertanyaan yang akan kita jawab untuk sarasen berikutnya. Saya punya jawabannya. Oh ya, oke, aku jawab. Ini malah berkembang ya. Jawabannya itu ada saya pernah khotbah di GWKP waktu di sini, Sacred Pathways itu ada 9 jalan untuk menghayati kesakralan, kekudusan. Sorry, kecil banget. Poinnya itu begini, ada 9, setidaknya menurut Gary Thomas, ada 9 cara untuk menghayati iman. Ritual itu salah satu dari 9 itu. Ada yang lewat naturalis, lewat alam. Orang bisa kok berjumpa dengan Tuhan lewat alam. Ada yang lewat sense atau indera. Ketika
melihat bunga yang indah, ketika mencium aroma yang wangi dan sebagainya. Orang bisa menghayati Tuhan lewat itu. Ada yang lewat ritual dan simbol. Ada yang lewat jalan asketik, penyembahan yang sendiri dan seterusnya itu, lewat kesederhanaan. Ada yang aktivis. Jadi langsung lewat solidaritas karya nyata itu dia bisa menghayati Tuhan. Caregiver, dengan membantu orang lain dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada yang lewat jalan antusias dengan perayaan yang lebih selebratif, itu baru bisa maksimal. Dengan kontemplasi juga bisa, dengan intelektual juga bisa. Aku harus bahasa Ibrani, bahasa Yunani kayak Pak Eko baru bisa menghayati Tuhan. Kalau cuma bahasa Alkitab terjemahan kurang marem, itu biasanya teolog kayak gitu. Aku harus membaca artikelnya teolog siapa gitu supaya bisa lebih mengerti Tuhan. Jadi poinnya begini, tidak hanya ada satu cara untuk berjumpa Tuhan. Dan kita tidak bisa mengatakan ritual hanya satu-satunya jalan, kan begitu ya, itu enggak fair. Karena tiap orang tipenya mungkin enggak sama. Tetapi semua 9 jalan ini penting semua. Semuanya perlu digarap termasuk ritual. Itu. Makanya small group menjadi penting dan seterusnya. Itu yang pertama, ritual itu penting. Yang berikutnya begini, sekalian saya matur ya. Apapun ritualnya, itu punya fungsi kultural. Nanti ini terkait dengan ritual agama maupun non-agama. Karena ritual itu sudah lahir sebelum ada agama kan. Orang Jawa itu penuh dengan ritual hidupnya. Pertama begini, secara kultural itu, ritual adalah pengikat identitas kelompok. Kalau kita mendengar kata haleluya atau shalom, itu kita sudah langsung merasa terikat, kayak orang Kristen. Kalau ada orang yang membuat tanda salib begini, orang Katolik, berkah dalam ya, gitu kan. Itu fungsinya. Dengan ritual bareng-bareng kita terikat kelompoknya. Lalu identitasnya semakin katakanlah terasa. Ritual juga adalah media mewariskan budaya dan nilai. Sekali lagi ini enggak harus agama tapi budaya juga begitu. Lalu penegasan struktur dan peran sosial. Jadi ada dimensi sosial dalam ritual itu. Ini contoh yang menarik itu gini. Ritual pernikahan. Kan menikah itu butuh ritual, betul ya? Kalau ada sepasang mempelai, kemudian di gereja menikah, itu sejak kapan dia menjadi suami istri, kan gitu. Ketika masih masuk arah-arahan itu kan belum suami istri. Votum salam juga belum, pertobatan juga belum, kan gitu ya. Ketika khotbah, pendeta khotbah, itu belum suami istri itu, masih mempelai. Tapi ketika ritualnya adalah mempelai pria mengucapkan janji nikah, mempelai wanita mengucapkan janji nikah. Lalu lalu pendeta mengatakan, saya lupa kalimatnya, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, saya sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan pernikahan saudara sebagai pernikahan yang sah. Amin, kan gitu, kira-kira gitu ya. Terus cincin, terus berkat dan sebagainya. Nah, ritual itu pendeta menumpangi tangan lalu mengatakan, saya meneguhkan pernikahan saudara sebagai pernikahan yang sah. Lalu tiba-tiba mereka beralih peran dari lajang berdua menjadi suami istri. Strukturnya udah berbeda nih, yang dulunya bukan milik siapa-siapa sekarang sudah sah menjadi milik pasangannya. Jadi sebegitu pentingnya ritual sebenarnya dalam kultural itu. Nikah adat juga bisa, itu kan tadi contohnya nikah agama ya. Yang keempat, pendampingan di masa transisi. Manusia itu penuh dengan ritual pada fase-fase transisi atau peralihan hidup. Ada orang punya anak, babaran. Bahkan sebelumnya itu kan mitoni, ada ritualnya. Mbuh ritual tradisional budaya, mbuh ritual agama, piston misalnya gitu. Yang penting kan dongo, bahwa di sana ada bukan sesajen lah, minuman yang rujak dan sebagainya, kan itu simbol-simbol. Lalu babaran, ada pistonnya juga kadang-kadang. Kalau orang Jawa itu ada macam-macam, terus nanti tedak siten,
bla 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 lah, macam-macam itu ritual semua kan. Lalu nanti ketika seorang ada fase peralihan dari akil balik itu, kalau kita sidi kemudian dari anak-anak menuju ke dewasa, dirituali sidi. Lalu sebelumnya baptis itu ritual juga, baptis sidi. Lalu menikah itu juga transisi. Lalu kemudian nanti orang kemudian akhirnya meninggal, itu juga ada ritualnya. Ritual perkabungan itu, pemakaman, ibadah pelepasan itu kan bukan untuk yang mati, tapi untuk yang hidup. Karena keluarga yang ditinggalkan itu mengalami masa transisi dari ada orang ini tiba-tiba meninggal. Dia transisi, ada perubahan. Nah, perlu didampingi dengan ritual supaya lebih ayam, tentrem, dan lebih itu. Nah, orang itu butuh ritual di fase-fase kehidupannya dari lahir sampai mati. Secara kultural itu dibutuhkan supaya didampingi. Makanya di fase-fase itu biasanya ngundang tetangga dan sebagainya, keluarga. Lalu yang kelima, simbolik. Nah, ini yang kemudian kalau saya implikasikan ke komentarnya Mbak Cindy adalah ini bukan soal tua dan muda sebenarnya, tetapi apakah kebutuhan-kebutuhan ini bisa terpenuhi, terjawab oleh ritual kita. Kadang-kadang orang nggak mudeng hanya menjalani saja ritual. Yang mantenan Jawa itu lempar-lemparan suruh, terus nginjek telur, sing wedok nguisui membasuhnya. Lalu yang laki-laki ngesok ke beras, sing wedok nompo, kan gitu. Itu kan komunikasi simbolik yang ingin mengatakan, sebagai laki-laki itu begini loh strukturnya, perannya. Perempuan itu begini loh, perannya begitu. Tidak perlu dijelaskan dengan panjang lebar, dengan simbolik sudah menjelaskan banyak hal. Tapi apakah temanten lalu paham artinya? Belum tentu, saya pikir ya. Mungkin tanya bapak ibunya baru paham. Nah, dan seterusnya lah. Nah, itu menurut saya hal yang penting. Oke, itu dulu supaya nggak kepanjangan. Ada satu lagi tapi nanti saya. Itu Bapak Ibu. Saya juga mungkin hari ini ya, saya memang ditugasi sama Pak Argo itu untuk memancing pertanyaan. Jadi memang situasi Bapak Ibu, pikiran Bapak itu saya arahkan kemana dulu lah. Ini kita akan melihat bahwa ritual bagian dari sebuah kehidupan kita sebagai orang Kristen dan bagaimana kolaborasinya dengan solidaritas. Begitu juga ini tergantung, ini mengapa kok saya lebih cenderung tadi ke anak muda. Karena sekarang ini ritual antara kaum tua dan kaum muda itu kadang-kadang punya beda visi, bahkan beda sudut pandang. Makanya kan perlu kita persepsikan yang sama tentang bagaimana ritual keagamaan di Gereja Kristen Jawa ini dengan bagaimana kehidupan solider kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kan seperti itu. Mungkin sebenarnya sudah banyak ya. Saya tidak akan mau menyimpulkan, apapun gak akan kita simpulkan. Tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu pasti mempunyai pemikiran. Nah, saya akan mencoba untuk melihat Piero Bapak Ibu itu memikirkan apa tentang hal ini yang tentang kita diskusikan. Nanti kita akan coba melihat. Mungkin Pak Jati ini sudah ngampet, mau pengen ngomong. Monggo Pak Jati. Kalau mau tanya juga boleh ya Pak Eli ya. Mohon maaf, sedikit berbeda mungkin. Saran aja kepada panitia, ini bahan yang sudah dibuat, ini kalau bisa, mohon maaf, saya sendiri tadi nyari soft file-nya, suwine nemen gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu nyari soft file, itu juga nong HP cok kedandapan. Di sana ada 12 lembar. Saya yakin itu kalau dibuat folio itu hanya 6 lembar. 6 lembar, kalau satu lembarnya 250 kita buat 300, itu hanya 510.000. Monggo, apakah panitia eman 510 tapi jemaat tidak bisa sinau mandiri gitu. Karena setelah Bapak tadi ngendiko di sopail itu di PDF ternyata ada gitu. Dan saya hitung hanya 12.
Nah, terkait dengan tema hari ini, ritual dan solidaritas. Ritual itu adalah peranatan dari Tuhan, gitu, untuk individu. Sehingga kita ke gereja itu sebenarnya ritual individu, walaupun setelah sampai di sini menjadi komunitas. Doa atau kalau melaksanakan 10 hukum Tuhan itu adalah bagian dari ritual secara individu. Kalau dilaksanakan bareng-bareng itu baru komunitas. Contohnya kuduskanlah hari Sabat. Itu kan sebenarnya pesan individu. Setiap orang yang beriman itu diharapkan mengkuduskan hari Sabat. Tinggal kalau kita di GKJ kebetulan pengertian Sabat itu Minggu, ya wis. Karena ada yang Sabtu kan Pak, gitu. Gak apa-apa, gitu. Tapi itu perintah Tuhan. Diharapkan itu menjadi karakter orang yang sudah mengakui atau beriman Kristen. Gitu. Salah satu diantaranya itu ritual. Doa kita diajarkan terus, ritual. Tapi individu. Dan hari ini istimewa. Karena melalui Pentakosta tahun ini kita tidak diajak hanya memikirkan diri sendiri. Ritual itu kita wujudkan kepada sesama kita. Apakah itu orang, apakah itu hewan, apakah itu lingkungan, itu kita wujudkan. Itu namanya solider. Memperhatikan apa yang menjadi kendala, permasalahan bagi sesama kita. Karena kita diajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Lah kalau sudah mengasihi sesama itu namanya sudah solider gitu. Sehingga kita sudah melaksanakan atau berkepribadian solidarisme gitu. Wujud nyatanya solidaritas. Itu yang menurut saya yang saya petik dari bahan tambahan Pak Pendeta maupun dari Bapak dan Ibu semuanya. Yang jelas kita diajak kalau ritual itu untuk awake dhewe, untuk keselamatan diri sendiri. Tapi itu tidak cukup gitu. Dan tadi Pak Pendeta menurut sosiolog Pak, itu memang betul gitu. Hidup kekal abadi itu besok gitu. Lah hidup kekal dalam arti ini karakter hidup yang kekal itu dihidupi setiap saat. Setiap saat berarti saat ini sampai Tuhan memanggil kita gitu. Itu menurut saya. Dan sedikit salah pemahaman Pak Argo, sehingga tadi Bapak menyampaikan slide sebelum ini syukur tadi. Yang keempat Pak, tadi kalau keempat atau bukan? Sebelumnya Pak. Yang tadi ada sabda tadi. Nah ini. Sehingga lingkaran ritus ibadah ini kalau ibadahnya mingguan betul. Gitu. Sumben baleni neh. Tapi ini menjadi ritual harian. Sehingga bangun tidur itu entah kita pengampunan dan sebagainya, bangun tidur kan kita juga berdoa. Mengakui kesalahan kita. Walaupun kadang-kadang sing salah nggo napa ya urung karuan ngerti gitu. Sehingga ya ndak dirubah gitu. Tapi karena itu sudah latah gitu. Tapi bukan latah negatif loh ya. Kita mengakui bahwa setiap saat kita harus mengucap syukur, kita harus mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita. Dan terakhir mohon ampun kan dipulihkan. Menerima sabda monggo. Nek saya ora kulino, tapi gereja sudah menyediakan bacaan tiap hari. Terus bersyukur mempersembahkan hidup. Nah, ini nek seminggu meneh yo angel kan itu. Mempersembahkan hidup kan bangun tidur kita masih diberi napas Tuhan gitu. Sehingga saya sering menggambarkan, mohon maaf.
baik bagi saya pribadi maupun saya bertugas, itu rujukan saya itu matahari. Tuhan membangunkan setiap pagi matahari, juga membangunkan kita. Tapi pesan yang dapat kita petik dari Tuhan membangunkan matahari apa? Matahari itu sangat gunani, gitu loh. Berarti kita dibangunkan Tuhan itu juga harus bermanfaat. Matahari menjadi tanaman bisa berfotosintesis. Ikan-ikan bisa tumbuh kembang. Makhluk hidup yang lain termasuk kita bisa menikmati terangnya tidak harus menggunakan listrik. Artinya apa? Kita ada pesan agar kita dibangunkan Tuhan juga bermanfaat gitu. Ini yang pesan sederhana dari Tuhan yang sangat menggelitik tapi memotivasi. Sehingga siklus ini sebenarnya bukan hanya siklus pada saat kita mengikuti ibadah, tapi setiap hari mari kita coba ini kita berlakukan dengan harapan tadi ritual dan solidaritas itu sinergis gitu. Sehingga individu inten kepada Tuhan tapi dicake dalam kehidupan keseharian gitu. Dan monggo nanti banyak informasi, banyak data yang bisa kita itu termotivasi, ambil bagian dan sebagainya gitu. Monggo. Ini yang jelas mohon maaf ini kebetulan ada Mas Oki ini. Ini jujur podo-podo cing nang gereja gimana sih kalau ke gereja tidak hanya dilayani tapi melayani. Mas Oki atau LCD majelis nganti isih dadi operator ini kan yo angel kan gitu. Nanti tugas majelis harus dilimpahkan kepada yang lain. Sehingga jujur Mbak Cindy, Mbak Cynthia, monggo kaum muda diajak podo-podo nang gereja Mbak. Bukan hanya mendengarkan. Seminggu sekali, bahkan sebulan sekali gitu. Hanya sekali. 8 kali kita melayani sekali, mendengar atau dilayani 7 kali. Monggo, ini saya yakin karpe Pak Eli itu juga seperti itu. Masih banyak lahan-lahan layanan yang lain sehingga gereja kita itu nanti semakin guyup, semakin hidup. Yang tadi pentakostannya roh pemersatu. Itu bersatu-satu, bersatu padu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ngaten Pak Eli, mohon maaf kalau sudah didowo. Terima kasih Pak Jati. Pak Jati berarti kalau saya boleh nambahi atau mungkin saya boleh sedikit. Berarti lingkaran ritual ibadah ini itu bisa dilakukan setiap hari ya Pak? Harian. Jadi pasti kita hidup, kita berhimpun, berdoa, kita menerima sabda dan bersyukur dan diutus oleh Tuhan. Lah salah satu diutus itu bukti bagaimana kita bisa bersolidaritas ya Pak. Salah satunya untuk itu. Terima kasih Pak Jati. Dan mungkin ada pertanyaan Pak Argo dari Pak Jati. Kemudian mungkin juga yang kaum muda ini kebenarnya Pak Cindy dan teman-teman. Tadi pertanyaannya apa Pak Laleo? Enggak ada tanyaan cuman mengarahkan. Usul panitia mencetak bahan semua kan gitu toh. Itu sudah untuk poinnya panitia. Ya. Saya merespons kalau ritual pribadi, murni pribadi itu bisa, doa dan sebagainya. Bahkan ibadah pribadi itu juga bisa. Tapi kalau yang namanya ibadah di gereja itu selalu ada 2 dimensi, individu sekaligus komunal. Tidak bisa, ini untuk kebutuhan pribadi tok itu enggak jangkep lah menurut saya. Nuwun sewu itu secara liturgis macam gitu ya. Karena ibadah minggu itu tidak pernah kita hanya memenuhi kebutuhan individu saja, tapi kita pasti selalu memenuhi kebutuhan komunal. Memang ada saat teduh pribadi pas mendengar khotbah yaitu satu demi satu mendengarkan. Tapi ketika kita nyanyi kan nyanyi bareng, dongo ya dongo bareng, dongo syafaat, kita enggak ndongake awake dhewe. Tapi itu poinnya itu yang mau saya matur dari respons Pak Agus gitu ya. Yang lain menurut saya oke. Saya punya slide terakhir. Apakah sekali nanti boleh. Slide terakhir itu maksudnya
yang eman-eman kalau saya tidak menjelaskan. Tadi itu kan ritual dan fungsi kultural. Secara budaya itu punya fungsi-fungsi 1-5. Yang tidak kalah penting adalah ritual dan fungsi psikologis. Jadi poin pertama itu ritual itu sangat penting. Karena apa? Itu bermanfaat secara psikologis. Mbuh ndonga dhewe, mbuh ndonga bareng-bareng, mbuh ritual budaya, mbuh ritual agama, semua ritual. Yang pertama itu dengan menjalani ritual, kita itu punya perasaan hidup kita teratur dan terkendali. Sinten engkang menawi badhe tindakan kesupen donga niku terus teng dalan mboten tenang. Ada banyak. Wah, aku mau lali donga. Rasanya enggak tentrem gitu loh. Tapi nek wis donga, tangi turun donga, arep lunga donga, itu rasanya oh, aku disertai oleh Tuhan kok, aku dijaga. Jadi ada perasaan itu yang kita butuhkan sebagai manusia. Oh, Gusti Allah wis noto dan sebagainya. Sesuk arep ujian, ndonga sik toh. Dengan berdoa kita punya perasaan, oh tenang, semuanya teratur, semua terkendali, Tuhan bersamaku. Itu yang pertama. Maka kalau ritual, ambil contoh ibadah, itu bisa membawa umat itu punya perasaan disertai oleh Tuhan, hidupnya terkendali dan aman. Oke, aku punya banyak masalah tetapi punya harapan. Nah, itu ritual yang berhasil. Nah, maka itu yang perlu kita renungkan sebagai pelayan ibadah. Apakah kita sudah bisa membantu umat untuk bisa merasa hal yang itu. Yang kedua itu mengurangi kecemasan. Tadi itu contohnya doa ya. Ketika sudah ritual tidak cemas-cemas amat. Tidak hilang sih tapi berkurang. Yang ketiga, ritual itu ternyata secara psikologis meningkatkan fokus dan kinerja. Ritual budaya, ritual militer, ritual agama itu sama prinsipnya. Dengan ritual tertentu, orang bisa fokus, orang bisa hidupnya lebih produktif dengan bekerja. Kalau ritual tapi malah membuat orang tidak semakin efektif dan produktif bekerja, berarti ritualnya gagal, kira-kira gitu ya. Yang gagal bisa dari pelakunya, bisa dari pelayannya. Yang keempat itu dengan ritual kita bisa menciptakan makna dari peristiwa. Contohnya transisi tadi itu. Wah, aku babaran, duwe anak. Apa sih maknanya ini? Nah, ritual menolong. Oh, punya anak itu berarti ini berkat Tuhan, tapi juga tanggung jawab, bla bla bla. Oh, menikah. Apa sih maknanya aku menikah? Oh, macam-macam dan sebagainya. Oh, aku kehilangan keluarga, orang yang meninggal. Apa sih maknanya dari ini semua? Nah, umat butuh dibantu untuk menemukan atau menciptakan bahkan makna itu. Sehingga pada masa-masa transisi, peralihan itu, orang butuh dibantu supaya memaknai peristiwa hidup. Ada banyak orang yang kalau tidak dirituali itu, ada yang kurang, ya, tidak bermakna. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan subjektif. Saya nggak jelas ini, tapi Mbak Cynthia mau membantu menjelaskan. Tadi sudah bisik-bisik, minta tolong Mbak Cynthia. Apa sih yang dimaksud dengan kesejahteraan subjektif itu? Dan ternyata ritual membantu manusia untuk bisa mempunyai kesejahteraan subjektif. Iya, mungkin ini sedikit informasi ya Pak tentang kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif sendiri itu kan sebenarnya membahas tentang kesejahteraan atau kalau bahasa psikologinya tuh well-being. Nah, kesejahteraan sendiri itu ada dua macam Bapak Ibu, ada subjektif sama objektif. Nah, karena jelas nih kan kesejahteraan secara subjektif. Jadi kesejahteraan itu tergantung pada diri masing-masing gitu. Biasanya ini mencakup tentang secara emosional atau secara kepuasan diri. Kan itu nggak bisa diukur secara eksternal ya, maksudnya kita nggak bisa bilang orang itu puas ketika ini sudah mendapat, misalkan nih, kita nggak mungkin setiap orang beda-beda. Mungkin orang bisa puas ketika bisa bekerja gitu. Ada orang yang belum bisa puas, kalaupun cuma bekerja harus jadi direktur misalkan. Nah itu baru puas. Nah kesejahteraan subjektif itu sifatnya pribadi masing-masing gitu. Beda sama objektif. Kalau secara objektif itu bisa diukur secara ada nilai ukurnya. Semisal
status pendidikan semakin tinggi kan biasanya semakin bagus gitu kan. Nah itu bisa diukur itu. Terus misalkan gaji atau pendapatan. Gaji yang 10 juta, 50 juta semakin sejahtera biasanya. Atau status pekerjaan, misalkan udah kerja di perusahaan mana atau kerja apa, itu kan bisa diukur secara objektif. Nah kalau sejahtera subjektif itu nggak bisa diukur. Jadi masing-masing tuh mungkin bisa bilang Pak Argo dengan kehidupan sekarang sudah bahagia, sudah sejahtera gitu. Dengan yaitu mungkin punya anak, punya jadi pendeta apa segala macam gitu. Tapi mungkin bisa jadi saya yang sudah status pendidikan S2 gitu. Terus tapi bekerja udah menjadi psikolog apa segala macam, tapi mungkin belum sejahtera secara subjektif. Itu bisa jadi gitu. Terima kasih. Jadi ritual membantu kita untuk menemukan, oh aku ini sejahtera kok. Mungkin dengan bahasa rohani Kristen ya, oh aku ini sudah mendapat berkat kok. Hidupku yang mungkin masih tidak terlalu kaya dan sebagainya, tapi oh ini berkat Tuhan dan sebagainya. Itu kan kesejahteraan subjektif. Sehingga dari sini saya punya kesimpulan yang kesekian, saya lupa, nggak menghitung, bahwa ritual itu juga mempunyai sisi solidaritas terhadap si peserta ritual itu sendiri. Gitu ya. Peserta ibadah dalam hal ini ya. Jadi itu yang, sehingga solidaritasnya itu tidak hanya nanti selesai ibadah dan dengan orang luar, tapi dengan para peserta ibadah itu pun kita punya dimensi solidaritas. Ada yang datang ibadah itu dalam keadaan sedang bingung, akeh masalah. Kan ada, ya perlu disapa tuh, supaya tidak cemas-cemas amat. Berarti kan ritualnya solidar pada orang yang cemas. Ada orang yang datang ibadah itu dengan perasaan yang sudah berbunga-bunga, sudah bahagia, pengen bersyukur, pengen nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Ritual kita juga perlu solidar pada orang yang sedang bunga itu. Jangan merusak kebahagiaan orang yang sudah datang ibadah dengan ritual yang kurang oke. Kira-kira gitu. Aku sarep teko arep muji Gusti, nyanyine semangat banget kok, malah iringane kerendahan misalnya gitu. Kan menurunkan sukacitanya jadinya. Nah itu menurut saya gitu. Solidaritas juga pada peserta ibadah. Nah sehingga orang-orang yang datang dengan ibadah itu, kita ngomongin konteks ibadah sekali lagi, banyak perasaan, banyak pergumulan, banyak kondisi. Nah itu yang ritual mestinya perlu juga menjawab segala pertanyaan, segala kebutuhan yang ada dalam benak masing-masing orang itu. Nah menurut saya kalau ritualnya bisa digarap dengan sungguh-sungguh, orang bisa tersentuh kok lewat doanya, lewat rumusan litaninya, lewat lagunya. Tidak harus lewat khotbahnya, ya khotbahnya juga salah satu. Lewat slide-nya, lewat macam-macam orang bisa tersentuh. Sehingga sebegitu pentingnya ritual, menurut saya orang akan datang dengan sendirinya. Lebih baik 1 hari di pelataran, apa tadi Mas Santo ya, di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu kan karena kerinduan pemazmur dengan di pelataran Bait Allah itu sudah luar biasa. Belum ritual itu cuma di pelatarannya. Menunjukkan bahwa betapa pentingnya ritual itu untuk diolah dengan baik. Karena orang pasti punya kerinduan, tidak perlu dipaksa-paksa orang datang, kira gitulah. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Argo, terima kasih Mbak Cindy, Bapak Ibu. Dari awal saya sudah banyak bertanya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu membangkitkan pertanyaan-pertanyaan kita tentang kehidupan kita. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi sudah kita jawab, ada suatu kesimpulan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan kita pertemuan hari ini, yaitu tentang ritual dan solidaritas. Namun kesimpulan masing-masing pribadi saya yakin akan berbeda-beda. Tapi dengan pertemuan ini Bapak Ibu pasti memiliki sesuatu keyakinan bahwa ritual itu akan menyadarkan kita tentang kehidupan kita baik secara pribadi maupun secara sosial masyarakat. Ini mungkin pertanyaan atau statement terakhir. Mungkin saya minta Bapak Argo dan Mbak Cindy mungkin bisa membuat statement terakhir tentang bagaimana cara kita mensikapi ritual dan solidaritas tentang kehidupan sekarang ini. Tidak usah panjang-panjang, itu menjadi statement terakhir. Khususnya mungkin Mbak Cindy mewakili kaum muda ya.
Oh, malah ada pertanyaan lagi nih. Sebentar berarti. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Di awal tadi kan Pak Eli sudah membahas masalah hidup kekal. Nah di sini saya mendengarnya dari tadi kan arahnya ke ritual. Nah sekarang mungkin tidak saya atau mungkin ada sebagian yang hadir ini juga menanyakan hubungan hidup kekal dengan ritual ini apa sih sebetulnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hidup kekal itu sama dengan hidup kudus atau mungkin sama dengan keselamatan? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini tadi saya juga ngomong hidup kekal tuh memang gimana Pak Argo? Ini Pak Argo Ya, mungkin. jawabannya sederhana. Alurnya menurut saya seperti di bahan Saracen itu premisnya begini, premis itu apa ya? Rumus pertama itu hidup kekal adalah hidup yang sesuai dengan karakteristik Allah. Ada banyak karakter Allah, salah satunya adalah solidaritas. Jadi kalau kita mewujudkan solidaritas, itu kita menghidupi hidup kekal. Pemuda yang kaya tadi pengen hidup kekal tuh, pemuda yang kaya di Injil Matius, dia sudah menjalankan semua ritual, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, bla bla bla. Tapi kurang satu menurut Yesus, kalau mau sempurna, jualah milikmu, solidarlah, ikutlah aku, jangan lupakan juga ikutlah aku. Jadi dengan solidaritas itu, kemudian akan melengkapi ritual-ritual yang sudah dilakukan oleh manusia. Maka hidup kekal itu adalah hidup di mana kita mulai dari sekarang itu sudah menjalankan karakteristik Allah. Salah satunya adalah dengan cara solider. Dan sifat lain dari kekekalan adalah kudus itu. Artinya kalau hidup kita solider, itu hidup kita kudus. Jadi kekudusannya itu bukan soal kekudusan ritualistik, tapi kudus ketika kita solider. Itu juga kudus. Kita berbuat baik setiap hari dimanapun berada, itu juga kudus. Hidup kudus itu ditentukan oleh apa yang kita wujudkan di dalam gereja maupun di luar gereja. Menurut saya sesudahnya gitulah. Berarti hidup kekal itu sudah kita mulai dari sekarang dengan solidar dan fungsi ritual tadi ya. Baik Bapak Ibu, ini waktunya udah melanggar katanya udah malam gitu ya. Mungkin kembali lagi Bapak. Ampun, ada pertanyaan lanjutan? Kayaknya kurang puas. Justru ketika kurang puas ini saya senang. Biar suatu saat nanti mesti akan bergelut untuk bertanya lagi. Nah nanti ke depannya kita akan berdiskusi lagi lebih tinggi. Kalau kita udah puas, mandek, diskusinya nggak jalan. Tapi kalau belum puas, nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Gimana Pak? Oh belum Pak. Makasih. Jadi barusan saya tanya Mbah Google itu hidup kekal itu bermakna bahwa hidup yang memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan Allah. Nah, kalau mungkin menurut saya hidup kekal itu kan kita miliki kapan? Saat kita menerima Yesus. Karena dalam firman siapa yang percaya Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Jadi istilahnya kapan itu ya saat kita menerima Yesus itu hidup kekal. Nah kalau pemahamannya tadi bahwa hidup kekal adalah memiliki relasi yang baik, mungkin salah satunya bisa diejawantahkan melalui ritual atau solidaritas. Karena mungkin dari kami yang hadir ini belum punya bahan untuk bisa dibaca. Jadi makanya tadi masih bingung kan kaitan hidup kekal sama ritual solidaritas tadi itu. Demikian Pak Eli, makasih. Bapak Ibu, saya minta maaf dari panitia juga mungkin belum sempat tidak tercetak ya.
Tapi kami yakin diskusi ini tidak akan berhenti pada saat ini. Ketika pertemuan-pertemuan yang akan datang, diskusi ini pasti akan lebih berkembang lagi. Begitu juga sebenarnya kaum muda dan ya kita mulai untuk berdiskusi. Baik, statement atau Karena akhirnya saya diberikan waktu untuk bicara, karena saya dari tadi kehilangan timing buat ngomong. Kita Pak. harus solidar dengan yang muda dong. Saya harus beberapa kali menyela. Saya sebenarnya mempunyai beberapa poin di luar statement. Apakah diperbolehkan, Bapak Panitia? Boleh. Oke, sekalian saya di sini menjadi jubir kaum muda ya. Saya mau mencoba untuk menjelaskan perspektif dari pemuda terkait tadi sempat disinggung oleh Pak Jati. Keaktifan pemuda seperti itu ya. Karena sebenarnya kami dari Komparem khususnya itu memiliki beberapa hambatan. Yang pertama adalah anggota Komparem itu terlalu cepat berubah, terlalu cepat keluar dan terlalu cepat masuk. Jadi kita cukup kesulitan untuk mengukuhkan kerjasama tim yang baik gitu dalam seiring berjalannya waktu, karena paling lama itu seorang pemuda paling aktif itu 2-3 tahun. Jadi kami cukup sulit untuk membangun kembali relasi dengan anggota-anggota yang baru masuk seperti itu. Dan juga kalau boleh bilang kaum muda itu belum se-stable Bapak Ibu di sini, karena Bapak Ibu di sini kan mungkin untuk ketika mencoba untuk aktif berpelayanan seperti itu sudah memiliki pasangan hidup atau orang yang digandeng, digondeli gitu untuk bisa masuk. Sedangkan ketika kita berbicara dari perspektif anak umur SMP, SMA itu mereka harus memiliki keberanian yang luar biasa gitu untuk mencoba masuk sendirian, tidak kenal siapa-siapa, harus mencoba berbaur, yang mana jarak pemuda itu sangat bervariasi gitu. Kita bayangkan mungkin ibu-ibu yang berumur 30-an awal dengan umur 60-an itu masih bisa sepadan gitu. Tetapi ketika anak SMP kelas 1 kemudian disuruh ngobrol dengan pemuda umur 27 tahun, itu kan sangat jomplang gitu. Jadi kami cukup merasakan kesulitan di situ, dan upaya kami juga untuk bersolidaritas mengajak pemuda-pemuda itu juga cukup gencar, terutama akhir-akhir ini. Karena kita sudah banyak membuat event-event yang beginner friendly gitu ya untuk mencoba masuk, seperti contohnya bakar-bakar, itu kan tanpa ketegangan sama sekali, tanpa ada mungkin bahasan tentang keagamaan gitu. Kita juga sudah coba, kita juga berpartisipasi penuh pada diakonia ketika Natal atau Paskah untuk berkunjung ke teman-teman kita yang sedang sakit. Mungkin ini lebih pas untuk dikatakan oleh Mbak Cynthia ya sebagai ketua pemuda. Tapi mungkin itu sih. Kalau sekalian saya di sini sebagai mewakili pemuda gitu, dan untuk ritual solidaritas, bagaimana statement terakhir saya? Kalau menurut saya pribadi, ritualitas itu akan selalu penting untuk memelihara iman. Tetapi kembali lagi bagaimana masing-masing itu mencoba mempersepsikan, mencoba untuk menyikapi apa yang menjadi terbaik bagi mereka dalam hal hubungan personal mereka dengan Tuhan. Mungkin seperti itu sih Pak. Oke, baik. Ini saya malah jadi senang ini ketika persepsi bahwa hubungan pribadi sama yang pemuda tadi yang Komparem. Mungkin jatah 3 tahun itu karena dia pergi kerja gitu ya. Kebanyakan dia pergi kebanyakan kerja, merantau, kuliah, kemudian kerja, merantau lagi gitu. Pulang dari sini dapat kerjaan, merantau lagi, pergi lagi. Gitu. Anda boleh loh ngomong sama ibu-ibu atau mungkin eyang-eyang ini boleh saja. Mbok iya, kalau yang masih punya mbok pemuda itu diajak untuk aktif, itu enggak apa-apa. Ajakan dari kaum muda. Kan banyak malah justru udah enggak muncul kan, bisa ngajak lewat bapak-bapak apa ini. Bapak Ibu yang punya anak-anak seumuran pemuda mohon diajak ya Bu, didorong. Ya biar sama-sama bangun gitu kaum muda. Baik, nanti untuk kaum muda mungkin bisa ada acara khusus untuk kita, dari kita. Mungkin Pak Argo untuk statement yang terakhir Pak Argo. Yang pertama, marilah kita menggarap ritual di gereja ini dengan semakin baik. Saya pikir sudah baik, luar biasa kerjasama dari semuanya. Dan kita perlu terus mengolah supaya ritual bisa menjadi momen yang orang tidak perlu dipaksa-paksa datang, tapi orang sudah punya kerinduan untuk datang, karena dia mendapatkan sesuatu dari ritual itu. Yang kedua adalah orang yang menjalankan ritual itu
tidak bisa digebiah uyah dan disamaratakan. Ada orang yang rajin banget, ada orang yang bolong-bolong. Sebelum kita menghakimi, kita perlu mendengar dulu dan solider mengapa dia begitu. Itu yang pertama. Kalau kita menghakimi, malah kita jatuh pada dosa tidak solider kan? Itu yang pertama. Yang sisi lain, tidak fair juga menghakimi orang yang sangat rajin ritual, hanya ritual tok. Ya siapa tahu mereka ritualnya oke, sosialnya juga oke. Poin saya adalah kita tidak bisa saling menghakimi terkait dengan ritual maupun solidaritas. Masing-masing orang punya fase yang tidak sama. Itu yang menurut saya belajar solidar tidak perlu mulai dari yang jauh-jauh, tapi dari dekat keluarga kita, gereja kita. Yang ketiga, kalau kita kembali ke Gusti Yesus, dalam kisah Injil itu, saya nggak tahu, belum pernah membuat persentase lebih banyak mana Yesus diceritakan sedang mempromosikan ritual atau Yesus sedang mempromosikan solidaritas. Kalau saya nggak salah tangkap, kayaknya sih Yesus lebih getol mempromosikan solidaritas. Yesus tidak mengatakan ritual nggak penting, jelas sangat penting, tapi apalah artinya itu semua kalau tidak berujung pada solidaritas. Nah, artinya menjadi seperti Yesus, hidup kekal, tadi bahasa Yunaninya saya lupa, itu yang juga kita harus perhatikan. Dan rasanya dunia kita butuh lebih banyak solidaritas, karena kalau ritual sudah jelas banyak, nah solidaritas yang perlu terus dikembangkan. Nah, semoga kita adalah orang-orang yang terus mau belajar solider, termasuk saya yang masih sangat kurang solider kadang-kadang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Panjang sudah kita bahas, kesimpulan ada dalam Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi pertanyaan itu bagian dari kita untuk mau belajar, karena dengan pertanyaan itulah kita akan mencari jawabannya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi kalau ada tutur kata yang mungkin saya lakukan tidak berkenan, dan biarlah hari ini menjadi awal yang baik untuk kita saling memahami di antara kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk saling belajar tentang apa itu hidup kekal dan bagaimana cara kami mendapatkan dalam solidaritas dan ritual. Kami percaya Tuhan bahwa pertanyaan-pertanyaan atau apa yang kami masih ragukan, Engkau akan membuat jawaban dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan datang di tengah-tengah kami dalam kehidupan kami, supaya apa yang akan kami lakukan akan selalu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa khusus untuk kaum muda di Gereja Kristen Jawa ini ya Tuhan. Berilah kekuatan bagi mereka, berilah kemampuan bagi mereka untuk mengembangkan ilmu, bakat, dan cintanya untuk menggapai cita-cita, dan mampukan dia untuk dapat memberikan pelayanan yang indah dalam kehidupannya dia di dalam dunia ini. Tuhan, kami serahkan juga pada orang tua, pada Diuswo, biarlah kekuatan, Roh Kudus, kesehatan menjadi kekuatan bagi kami dan tetap setia dalam Engkau. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan dalam kuat kuasa-Mu, dan bekerjalah selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesusku. Amin. Kami serahkan ke panitia. Terima kasih Pak Argo, Mbak Cindy. Matur nuwun panitia Mentakusta yang telah memandu di dalam sarasehan pada malam hari ini. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Monggo para petugas persembahan. Kita akan naikkan pujian. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku. Di sini Semoga berkenan
doa penutup yang akan disampaikan oleh Mbak Arin. Monggo. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, monggo kita berdoa untuk doa persembahan dan penutup. Selamat malam Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh bersekutu di dalam Engkau, kami boleh memuji dan kami terlebih bisa mempersembahkan hidup kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang sedikit dari berkat Tuhan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, usaha kami, bahkan orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan ajari kami untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan juga ajarkan kami untuk kami bisa mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Ya Bapa, ampunilah apa persembahan yang kami kumpulkan apabila ada kesalahan dan dosa. Tuhan yang akan terus mengampuni dan menyucikan hingga persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi kegiatan dan juga bagi gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, bahkan saudara kami yang lain. Tuhan juga yang akan memberkati setiap kehidupan mereka, keluarga kami masing-masing Tuhan, melalui berkat kelimpahan yang dari Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa juga saat ini kami telah melaksanakan Saresehan 2 masa Pentakosta. Terima kasih untuk kebaikan dan kelancaran yang Tuhan berikan bagi kegiatan ini. Semua ini adalah berkat dan kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan undur dari tempat ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dan tuntun kami dalam perjalanan, hingga kami boleh sampai ke rumah kami dengan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.